fitur yang ada pada di sini. Kemudian di sini juga ada pasang iklan di LinkedIn. Nah, pada pasang iklan di ini, kita login terlebih dahulu, kemudian mendaftarkan akunnya dan mengklik Get Started untuk berlangganan pada iklan yang ada di LinkedIn. Selanjutnya ada di sini pada bagian paling bawah ada buat halaman perusahaan. Nah, Bapak Ibu bisa pencet, bisa klik pada bagian buat halaman perusahaan di sini. Nah, di sini ada tiga komponen, di mana yang pertama adalah perusahaan, kemudian kedua halaman showcase, kemudian lembaga pendidikan. Nah, apabila usahanya Bapak Ibu ini merupakan suatu sekolah maupun jasa kursus, nah bisa mendaftarkan halaman bisnis pada bagian, nah, apa sudah terlihat? Iya Kak, udah. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki usaha seperti jasa kursus maupun sekolah sekolah kursus bahasa Inggris seperti kursus bahasa, nah Bapak Ibu bisa mendaftarkan jasa bisnis tersebut ke dalam lembaga pendidikan ini. Kemudian yang kedua adalah halaman showcase. Nah, di sini halaman showcase ini merupakan sub halaman. Jadi, apabila Bapak Ibu memiliki perusahaan atau usaha bisnis, kemudian memiliki anak-anak perusahaan, bisa didaftarkan pada halaman showcase ini. Nah, untuk usaha kecil, menengah, dan besar atau UMKM, bisa mendaftar pada bagian perusahaan. Silakan Bapak Ibu untuk pencet ini. Kemudian pada bagian nama, silahkan isi nama perusahaannya Bapak Ibu. Misalkan itu bisnis cake. Nah, di sini apabila sudah memiliki website perusahaan, silahkan tulis website perusahaannya maupun website daripada bisnisnya Bapak atau Ibu. Misalkan cakebakery.com. Nah, selanjutnya ini website. Oh, maaf ya, ini salah. Seharusnya ini bagian websitenya ini di sini. Nah, nah di sini nama LinkedIn-nya, Cake Bakery. Oke. Kemudian pada bagian industri ini, teman-teman atau Bapak Ibu bisa kasih masuk di sini jenis usahanya Bapak Ibu. Misalkan pada bagian craft atau kerajinan, kemudian bakery atau food and beverage, lalu bagian jasa. Nah, di sini Bapak Ibu kasih masuk jenis usahanya Bapak Ibu. Misalkan food. Kemudian ukuran organisasi di sini pilih berapa banyak karyawan yang dimiliki oleh usahanya Bapak Ibu. Misalkan usahanya Bapak Ibu memiliki karyawan sebanyak 5 orang. Sini pilih rentang waktunya yang nomor 2. Kemudian tipe organisasi, apakah itu usahanya ini perusahaan perorangan. Kemudian apabila usahanya Bapak Ibu sudah memiliki logo, silahkan kasih masuk gambar logonya. Kemudian tagline. Tagline ini merupakan suatu ciri khas dari usahanya Bapak Ibu. Misalkan cake bakery, kue manis, dan
Misalkan contohnya ini aja ya, Kak. Eh, Ibu, Bapak, ada rasa manis. Oke, kalau sudah nanti centang pada bagian bawah, kemudian buat halaman. Nah, kebetulan sini saya sudah membuat halaman pada bagian profil. Nah, apabila Bapak Ibu membuat halaman usaha bisnis, nantinya usaha bisnisnya Bapak Ibu akan muncul pada bagian bawah profil. Nah, ini merupakan profil pribadi LinkedIn. Nah, yang kedua, yang bawah ini merupakan profil dari usaha bisnis Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu bisa mengelola usaha bisnisnya melalui halaman bisnis ini tanpa perlu logout itu tanpa perlu logout. Nah, di sini tinggal klik saja profil halaman. Nah, di sini kan belum dilengkapi data diri terkait dengan bisnisnya yang sudah saya daftarkan. Nah, Bapak Ibu bisa lengkapi data dirinya, misalkan tambahkan lokasi, kemudian tambahkan email. Apabila Bapak Ibu ingin membuat postingan juga di sini, mulai buat postingan. Di sini, contohnya di sini Bapak Ibu ingin membuat postingan terkait dengan peluncuran usahanya Bapak Ibu, misalkan baru berdiri. Nah, Bapak Ibu di sini bisa menuliskan caption terkait dengan pendirian usahanya Bapak Ibu, kemudian menambahkan gambar terkait dengan kegiatan yang dilakukan tersebut. Nah, apabila Bapak Ibu semakin rajin untuk memposting terkait dengan bisnisnya Bapak Ibu, kemudian apalagi terlebih terlebih lagi dengan dengan memanfaatkan iklan yang ada pada di LinkedIn, fitur iklan, maka usahanya Bapak Ibu dapat lebih dikenal melalui relasi-relasi atau orang yang minat dengan profil usahanya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, profil LinkedIn yang baik Profil LinkedIn yang baik adalah investasi kecil yang bisa membuka peluang besar, di mana profil LinkedIn pada saat ini bukan hanya tentang branding saja, tapi tentang bagaimana keprofesionalitas dan merupakan suatu daftar riwayat hidup milik pribadi. Selain itu, para pelaku UMKM sekarang juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada pada LinkedIn untuk untuk menjalin jejaring ataupun meningkatkan networking serta relasi dengan para pelaku-pelaku UMKM yang ada di seluruh Indonesia bahkan internasional. Karena LinkedIn ini bukan hanya kita bisa terhubung sesama negara Indonesia, tetapi juga internasional. Oke, next. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan profil LinkedIn pribadi secara profesional. Nah, sebelum kita melangkah ke profil LinkedIn pada halaman bis, ada profil LinkedIn pribadi kita, karena merupakan bagian dari profil halaman usaha atau halaman bisnis. Oke, next. Nah, teman-teman, kalau ingin membuat akun LinkedIn, sebaiknya gunakan foto profil yang profesional. Nah, di mana teman-teman harus menggunakan foto yang berpakaian rapi, kemudian berfoto pada tempat yang terang dan wajah terlihat jelas. Nah, teman-teman bisa nih menggunakan studio foto maupun tempat-tempat foto yang lebih profesional serta menggunakan jas maupun kemeja untuk meningkatkan profesionalitas. Foto pada LinkedIn bisa juga menggunakan handphone. Nah, teman-teman tinggal mengganti background pada foto tersebut karena foto LinkedIn sebaiknya memiliki background yang netral seperti putih, abu-abu maupun hitam dan tidak mencolok. Nah, teman-teman bisa nih mengganti background foto pada background foto yang teman-teman menggunakan website
menggunakan website yang ada di Google seperti eraser background maupun penghapus background lainnya yang ada di Google. Nah, di sini ada contoh foto profil LinkedIn yang profesional di mana menampilkan senyum, kemudian bergaya secara profesional dan menggunakan pakaian yang rapi dengan background yang tidak mencolok. Dan teman-teman tidak boleh menggunakan foto selfie, apalagi foto selfie-nya itu menggunakan masker. Dengan foto demikian, terlihat tidak profesional oleh HR maupun relasi-relasi yang ada di LinkedIn. Karena pada LinkedIn merupakan suatu tampilan profil pribadi, sehingga harus menampilkan profil wajah dengan jelas. Oke, next. Nah, selain profil LinkedIn yang harus ditampilkan secara profesional, kemudian ada juga bagian headline. Nah, headline ini sangat penting, teman-teman, karena headline merupakan suatu key resource pada LinkedIn, di mana orang-orang bisa mencari akun kita melalui pencarian dengan headline yang relevan dengan akun mereka. Misalkan di sini eh, di mana formatnya ini yakni job title, at company, skill 1, skill 2, skill 3, kemudian key achievement atau pencapaiannya teman-teman. Nah, di sini yang pertama itu pekerjaannya teman-teman. Misalkan teman-teman bekerja sebagai digital marketing, nah kemudian di perusahaan apa? Kemudian diikuti dengan skill teman-teman, misalkan digital marketing, sosial media marketing, maupun ads. Kemudian key achievement. Key achievement ini merupakan suatu pencapaiannya teman-teman. Misalnya itu teman-teman pernah juara nasional maupun internasional. Nah, tambahkan pada bagian akhir headline-nya teman-teman. Maupun teman-teman pernah menjadi duta maupun apapun pernah menjadi award beasiswa. Nah, bisa ditambahkan pada bagian akhir headline. Nah, headline ini merupakan suatu identitas dari teman-teman. Misalkan nih, orang-orang melihat profilnya teman-teman, kemudian headline-nya kurang relevan nih. Nah, bisa jadi teman-teman tidak terkoneksi dengan orang tersebut. Nah, contohnya sini job title-nya yaitu Digital Marketing Manager at Google. Kemudian skillnya itu content marketing, SEO and Ads, kemudian key achievement-nya digital marketing specialist. Apabila teman-teman fresh graduate maupun masih mahasiswa, nah bisa pada job title ini diganti dengan fresh graduate, fresh graduate, misalkan fresh graduate of forestry at Hasanuddin University, from Hasanuddin University, kemudian accounting student from Hasanuddin University. Nah, ini pada job title-nya bisa diganti eh, dengan ke apa namanya keadaannya mahasiswa keadaannya teman-teman, misalkan masih mahasiswa pun ataupun fresh graduate. Intinya pada bagian pertama ini merupakan posisi teman-teman pada saat ini. Kemudian skillnya teman-teman diikuti dengan key achievement atau pencapaian teman-teman. Nah, teman-teman di sini diharapkan untuk tidak memasukkan berbagai posisi karena nanti rekruter akan bingung dengan kaliannya teman-teman. Jadi, diharapkan untuk tidak mencampur aduk headline pada profil LinkedIn. Misalkan eh, yang teman-teman ingin tonjolkan adalah digital marketing. Nah, diharapkan untuk tidak mencampur dengan pekerjaan lainnya, misalkan administration, karena biasanya itu HR ataupun recruiter akan melihat headline-nya teman-teman dan apakah relevan, maka teman-teman akan dikonfirmasi terkait dengan koneksi apabila teman-teman meminta koneksi terhadap recruiter tersebut. Oke, next. Oke, selanjutnya buat summary atau about kamu dengan menggunakan 5 poin ini. Nah, selain itu, pada profil LinkedIn juga teman-teman penting untuk menambahkan summary.
di mana terdiri dari 1 sampai 3 paragraf yang mencakup 5 poin ini. Yang pertama adalah background pendidikan, di mana background pendidikannya teman-teman, apakah dari fakultas apa, jurusan apa, dari universitas apa, kemudian apakah sudah berpengalaman berapa tahun pada suatu perusahaan. Selanjutnya yakni kegiatan saat ini, misalkan sedang mengikuti magang maupun organisasi. Nah, diceritakan secara singkat, sesingkat-singkatnya dan juga ringkas, namun memuat informasi terkait dengan nama perusahaan dan juga posisi teman-teman. Kemudian, sematkan pencapaian saat kuliah, bekerja, maupun perlombaan. Misalnya teman-teman nih berhasil saat bekerja, saat magang nih berhasil meningkatkan dua meningkatkan 50% posisi dari perusahaan maupun penjualan suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya skill yang teman-teman kuasai, eh, teman-teman harus menambahkan terkait dengan ketertarikan teman-teman. Misalkan teman-teman tertarik pada bidang tertentu. Nah, jadi pada bagian akhir ini teman-teman harus baik dari teman-teman harus teman-teman harus eh, meng-headline bagaimana ketertarikan teman-teman pada suatu bidang. Nah, contohnya di sini background pendidikan. Contoh saya kasih contoh. Saya merupakan sarjana pendidikan dari Universitas Negeri Makassar. Nah, saya berpengalaman pada bidang pendidikan dan saya memiliki pengalaman magang di perusahaan ini. Kemudian saat kuliah saya aktif mengikuti perlombaan, misalkan perlombaan ini dan mendapatkan juara. Nah, selain itu saya juga memiliki keahlian seperti Microsoft Office dan juga keahlian dalam kalimat penutupnya. Saya memiliki minat karir pada bidang pendidikan bahasa Inggris dan bahasa Inggris. Nah, pada bagian akhir teman-teman bisa ditambahkan terkait dengan kontaknya teman-teman. Misalkan apabila Apabila kalian berminat dan juga ingin terhubung lebih lanjut, silahkan hubungi email di bawah ini. Nah, contohnya nih, feel free to reach me at DM. Kemudian tambahkan emailnya teman-teman. Oke, next. Kemudian lengkapi Pak bagian pengalaman kerja. Nah, di sini sangat penting karena pengalaman kerja maupun pengalaman magang sangat bisa ditambahkan pada LinkedIn. Nah, teman-teman bisa menggunakan poin-poin di mana poin-poin tersebut menjelaskan tentang pencapaiannya teman-teman terkait dengan yang telah dilakukan. Nah, pencapaian tersebut berupa angka-angka hasil. Nah, misalkan ini mengambil dari 10.000 data meningkatkan efisiensi operasional hingga 60%. Nah, pada contoh pengalaman ini, scroll pada bagian ke bawah. Nah, di sini pada bagian pengalaman, teman-teman di sini pencet tambah. Kemudian tambah posisi. Nah, di sini posisinya teman-teman, misalkan posisinya itu SME relation. Nah, silahkan pilih pekerjaannya, apakah itu purna waktu atau bekerja secara penuh pada perusahaan dalam 1 hari, kemudian paruh waktu atau bekerja dalam setengah hari, wira swasta, pekerja lepas atau freelance, kemudian bekerja kontrak atau magang, dan musiman. Nah, di sini saya pilih magang.
Kemudian organisasi. Nah, di sini teman-teman pilih rumah BUMN. Nah, di sini ada rumah BUMN Makassar. BUMN Makassar. Nah, tinggal pencet di sini, rumah BUMN Makassar. Nah, tanggal mulainya bulan berapa, kemudian tahun berapa. Nah, di sini tanggal berakhirnya apabila sudah berakhir. Nah, untuk lokasinya itu sendiri, teman-teman tulis di sini, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kemudian jenis lokasinya. Nah, di sini teman-teman pilih apakah teman-teman di sini bekerja di lokasi atau work from office atau WFO atau gabungan atau jarak jauh atau work work from home atau work from anywhere. Nah, karena teman-teman di sini magang di lokasi, jadi pilih di lokasi. Kemudian di bagian deskripsi ini teman-teman jelaskan job desk-nya teman-teman per poin. Misalkan poinnya itu pakai tanda strip. Nah, jelaskan di sini. Misalkan melakukan penginputan berapa data, kemudian eh, mela- mendampingi pelatihan UMKM sebanyak ini. Nah, jelaskan berapa berapa rincian target berapa rincian eh, banyaknya teman-teman yang lakukan dalam angka. Nah, angka tersebut sangat berperan penting dalam eh, sebagai tolak ukur apakah pekerjaan tersebut memiliki pencapaian maupun tidak. Nah, di sini teman-teman juga tambahkan keahlian. Di sini teman-teman tambahkan keahlian terkait dengan pekerjaan yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian pada tambah media di sini teman-teman tambahkan foto-foto selama kegiatan magang maupun bekerja. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Minimal tambahkan satu foto. Kemudian nanti simpan. Nah, Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalkan ini, teman-teman di sini kan ada dua posisi, namun satu perusahaan. Nah, caranya itu teman-teman menambahkan posisi yang berbeda dengan nama perusahaan yang sama. Nah, nantinya pada LinkedIn akan terbentuk garis vertikal seperti ini, di mana akan ini menandakan bahwa teman-teman bekerja dengan dua posisi pada waktu yang berbeda pada perusahaan yang sama. Ini contohnya Watershed Management Laboratory, di mana saya posisinya itu ada dua jenis, yakni Watershed Management Lab Assistant, kemudian Soil and Water Conservation Lab Assistant. Nah, teman-teman tinggal memilih nama perusahaan yang sama, nanti otomatis akan terurut. Tinggal copy nama perusahaannya, nanti akan berurutan seperti ini. Oke, next. Nah, selain memperbaiki, nah teman-teman, selain memperbaiki profil dari akun LinkedIn, teman-teman juga harus aktif menulis dan juga membangun koneksi. Nah, yang pertama itu update kegiatan positif yang teman lakukan, baik itu pada kegiatan bootcamp, pelatihan, training, volunteer, kerja maupun magang. Nah, semua itu teman-teman bisa update semuanya di postingan LinkedIn. Karena semakin banyak teman-teman membuat postingan terkait dengan kegiatan teman-teman, maka akun teman-teman akan semakin sering muncul pada berandat orang lain. Nah, yang kedua yakni bagikan pengetahuan yang teman-teman ketahui, baik itu dari kampus maupun proyek untuk meningkatkan branding. Nah, apabila teman-teman punya pengetahuan nih terkait dengan digital marketing, nah teman-teman bisa bagikan di LinkedIn. Nah, teman-teman bisa membuat postingan, misalkan cara membuat, misalkan proyek ini terkait dengan digital marketing. Nah, teman-teman bisa update pengetahuan tersebut dengan berbagi kepada koneksi-koneksi atau relasi lainnya. Kemudian rajin berinteraksi dengan koneksi dan HR. Nah, teman-teman harus eh, saling
berinteraksi dengan koneksi yang teman-teman. Misalkan teman-teman rajin like postingannya, kemudian rajin mengkomentari dan juga rajin mengucapkan apabila koneksi teman-teman tersebut sedang naik pangkat maupun mendapatkan pekerjaan baru. Nah, yang terakhir yakni jangan ragu untuk menghubungi rekruter atau orang yang menurutmu relat dengan dirimu, dengan karirmu. Nah, teman-teman bisa nih eh, DM para rekruter terkait dengan lowongan pekerjaan yang akan buka maupun yang buka tapi tidak dipublis oleh HR. Nah, teman-teman bisa mencari template-nya itu ada banyak di TikTok tentang cara DM recruiter dengan baik mengenai minat karir teman-teman terhadap pekerjaan yang dibagikan oleh HR. Oke, next. Nah, selain itu, banner LinkedIn juga harus profesional. Nah, sebelah kiri ini merupakan contoh banner LinkedIn yang tidak profesional karena menampilkan kembali nama daripada pemilik akun LinkedIn tersebut. Nah, pada bagian kanan ini sudah benar karena seharusnya banner dari LinkedIn ini menjelaskan tentang minat karir dan juga apa saja keahlian yang teman-teman miliki. Nah, teman-teman bisa rampungkan dan jelaskan secara singkat pada banner teman-teman. Dan juga tambahkan kontaknya teman-teman pada banner. Oke, next. Nah, ini banner LinkedIn yang profesional, di mana orang sudah tahu nama dan posisi pekerjaan teman-teman. Jadi tidak perlu ditulis ulang di sampul banner LinkedIn. Nah, seharusnya teman-teman ini menuliskan value yang teman-teman miliki dan highlight minat karirnya teman-teman. Oke, next. Oke, sekarang let's start with Canva. Bisa saya share screen, moderator? Oke, di sini saya akan memberikan contoh terkait dengan pembuatan banner di LinkedIn yang profesional, di mana teman-teman bisa menggunakan website sederhana seperti Canva. Nah, sini, nah sudah masuk ke website Canva. Nah, teman-teman di sini tinggal ketik di sini banner LinkedIn. Oke, enter. Nah, sini ada banyak Di sini ada banyak banner-banner LinkedIn yang tinggal teman-teman edit kembali. Misalkan contohnya yang ini. Nah, di sini teman-teman tinggal menuliskan apa saja keahlian teman-teman yang miliki. Misalkan digital marketing. Nah, di sini teman-teman seharusnya menuliskan keahlian ataupun minat karirnya teman-teman. Contohnya itu digital marketing, kemudian ads, kemudian sosial media marketing, sosial media marketing. Nah, oke. Nah, di sini pada bagian atas merupakan keahlian atau minat karirnya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan kontaknya teman-teman. Misalkan sebaiknya teman-teman jangan menambahkan nomor handphone karena bersifat pribadi. Nah, sebaiknya teman-teman di sini kontaknya email, cukup email saja. Misalkan iluputri@gmail.com, gmail.com. Nah, oke. Nah, ini kontaknya pada bagian bawah. Kemudian, apabila teman-teman sekarang sudah bekerja, bisa teman-teman tambahkan posisi pekerjaan teman-teman di bagian tengah ini. Misalkan teman-teman bekerja sebagai digital marketing spesialis. Marketing spesialis. Oke. Nah, apabila teman-teman memiliki foto hasil desainnya teman-teman, hasil
proyeknya teman-teman, bisa teman tambahkan pada bagian background ini dengan mengganti gambar-gambar yang teman miliki, sehingga tidak terlalu boring, namun sebaiknya jangan terlalu ramai pada bagian banner. Oke, slide kakak moderator. Nah, LinkedIn juga menyediakan beberapa jenis halaman. Yang pertama itu halaman perusahaan, di mana untuk bisnis kecil hingga besar, teman-teman bisa gunakan fitur ini sehingga dapat membuat profil daripada bisnisnya Bapak atau Ibu. Yang kedua yakni halaman showcase, di mana teman-teman bisa menyoroti merek unit bisnis ataupun inisiatif tertentu. Nah, pada halaman showcase ini halaman merupakan halaman yang ada di dalam halaman perusahaan bisnis, di mana apabila Bapak Ibu memiliki misalkan cabang cabang ataupun unit perusahaan yang pada bisnisnya Bapak Ibu bisa ditambahkan pada halaman showcase. Kemudian yang terakhir yakni lembaga pendidikan. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki usaha pada bidang jasa, sekolah maupun kursus bisa ditambahkan pada bagian lembaga pendidikan. Nah, merupakan profil LinkedIn profesional dari usaha ataupun UMKM bisnis, di mana profilnya itu menampilkan logo daripada usaha milik Bapak Ibu, kemudian ditambahkan di sini ada nama perusahaannya ataupun nama usahanya, kemudian ditambahkan sampul. Nah, sampul ini bisa produknya Bapak Ibu maupun em, proyek-proyek yang dilakukan seperti pada bagian usaha desain ini merupakan kalimat motivasi, merupakan tagline daripada usaha dari Bapak Ibu. Oke, next. Nah, Bapak Ibu bisa kembangkan halaman bisnis di mana Bapak Ibu bisa mengklik mulai kembangkan halaman Anda untuk melengkapi profil perusahaan. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan deskripsi perusahaan yang menarik dan juga informatif, di mana Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait dengan apa saja kelebihan daripada eh, usaha ataupun bisnisnya Bapak Ibu. Kemudian menambahkan eh, apa bagaimana bagaimana tagline-nya usaha dari Bapak Ibu, kemudian bagaimana pengembangan bisnisnya mulai dari nol maupun sampai sukses sampai saat ini. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan konten terkait dengan secara rutin terkait dengan kegiatan produksi dari usahanya Bapak Ibu. Dan yang terakhir yakni Bapak Ibu bisa merekrut karyawan pada halaman bisnis ini, di mana Bapak Ibu bisa mencari karyawan yang relevan dengan kriteria atau persyaratan khusus yang Bapak Ibu inginkan terkait dengan bisnisnya Bapak Ibu. Oke. Oke, terima kasih. Demikian materi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Ilo atas pemaparannya yang sangat-sangat detail ya. Kita sudah bahkan diajar secara langsung bagaimana kita bisa apply dan juga mendaftarkan akun kita di LinkedIn itu sendiri. Dan bahkan tadi ada tutorial singkat terkait dengan Canva dan desainnya itu sendiri. Jadi luar biasa sesi dari Kak Ilo. Kita bisa keep nanti pertanyaannya untuk di sesi berikutnya setelah pemaparan dari Kak Akila. Jadi bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang punya pertanyaan bisa disimpan dulu ya. Sebentar kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan lagi pemateri dari Kak Akila yang mana beliau akan memaparkan terkait lebih lanjut dari tema pelatihan kita hari ini. Untuk itu, Kak Akila, waktu dan tempat saya persilahkan. Terus moderator sebelumnya suara kan
Iya, jelas. Ya, setelah tadi kita bahas bagaimana bangun usaha branding lewat LinkedIn, terus juga sekarang waktunya masuk ke tahap setelahnya, tahap wawancara. Tadi kan masih kayak berkasan, administrasi, setelahnya itu wawancara. Wawancara ini panggungnya. Kalau LinkedIn tadi kan kayak undangannya. Wawancara ini panggungnya. Karena di sini, di tahap yang orang banyak tersandung. Tapi bukan karena nggak punya skill, tapi karena belum siap jual dirinya dengan cara yang tepat. Makanya mau sharing-sharing sedikit beberapa tips wawancara berdasarkan pengalaman pemeriksaan insight dari para profesional. Jadi biar kita selalu lulus screeningnya juga iya, wawancaranya boleh langsung try. Kenapa sih kita grogi pas interview BMKG? Bingung mau kayak gimana? Nah, siapa yang relate sama meme ini? Kita udah duduk di kursi interview, tiba-tiba ngeblank. Jantungnya degan, sama bingung mau jawab apa. Jadi, grogi pas interview itu sebenarnya wajar banget. Karena biasanya ada penyebab utamanya. Nah, belum terlalu prepare. Belum terlalu eh, matang persiapannya, entah itu belum riset perusahaannya, belum tahu cara jual dirinya, atau bahkan belum tahu gimana cara jawab pertanyaan dengan boleh next. Jadi sebenarnya interview itu bukan ajang tes IQ, tapi bagaimana strategi kita berkomunikasi sama yang interview kita. HR sebenarnya mau lihat siapa kita, cocok enggaknya kita sama posisi kita, terus gimana kita menyampaikan value kita. Terus jangan bikin mereka nebak kita siapa, tapi kita yang explain kita itu kayak gimana orang. Next. Nah, sebenarnya ada dua macam interview, ada interview HR sama interview user. Kalau interview HR itu dia lebih fokus ke kepribadian, motivasi kita apa, terus kayak sesuai budaya kerjanya atau enggak, terus administrasi administrasi kita tuh sesuai atau enggak sama kriteria mereka ini kayak ceritakan tentang diri Anda. Ini yang warna merah-merah ini dan pertanyaannya lebih sering ditanyakan. Ya, bentar. Kayak kenapa kami harus memilih Anda, apa yang kamu ketahui. Bahkan kalau seleksi organisasi ini kayaknya ini hal yang harus. Bu. Jadi kayak boleh latihan-latihan dulu banyak-banyak di rumah, gimana jawabnya sebelum benar-benar nanti wawancara. Boleh langsung next. Yang kedua ada interview user. Nah, kalau tadi HR lebih ke tentang personality kita gimana, kalau user itu fokus ke teknis kerjaannya gimana, skill kita gimana, sama pengalaman kita gimana. Terus cara kerjanya nanti, cara kerjanya kita sebelumnya itu ada pengalamannya pakai software apa aja, hard skillnya apa aja, eh, itu soft skillnya juga apa aja yang cocok sama teknis-teknis kerja nanti ke depannya untuk job desk nanti ke depannya ini kayak pernah nggak ngerjain project ini sesuai dengan perusahaan mereka terus apa aja sih yang bisa digunakan misalnya kalau accounting kan pakai SAP atau pernah pakai DJP online untuk pajak atau pernah pakai Excel yang advance. Nah, itu bakal ditanyain juga, tahu nggak rumusnya yang kalau ini tuh gimana? Lebih ke teknisnya gitu sih teman-teman. Kalau interview user, boleh langsung next. Enggak. Nah, ini salah satu pertanyaan paling utama biasanya ceritakan tentang diri Anda. Biasanya ini tuh kita harus pakai rumusan. Jadi personal kita gimana, pendidikan pengalaman kita apa, sama kelebihan relevansinya kita itu gimana. Ada dua pilihan sih, contohnya ada untuk mahasiswa aktif sama untuk yang kalau ini maksudnya udah kerja 1 sampai 3 tahun sebelumnya di bidang itu. Kalau untuk mahasiswa aktif kita jelasin dulu kita siapa. Misalnya saya Syahra contohnya lulusan dari Universitas Hasanuddin dengan lulusan akuntansi Hasanuddin ketertarikannya di bidang apa. Aktifnya sebagai organisasi misalnya
jadi koordinator, misalnya koordinator atau leader lain dapat poin sih teman-teman dibandingkan kayak sekedar jadi staff atau misalnya dari general secretary dimension aja semuanya ya. Terus dimension juga personality kalian yang pernah yang ada open recruitment itu ada sifat-sifat yang dianjurkan. Nah, boleh kalian mention juga, misalnya saya sesuai dengan visi perusahaan ini karena memiliki sifat apa yang sesuai, misalnya disiplin, saya aktif berorganisasi, pintar public speaking, terutama di bidang apa, terus kemampuannya yang relate juga apa, di mention aja semua. Kalau untuk orang yang pro nggak jauh-jauh amat sebenarnya, tinggal mention sebelumnya pernah pengalaman di bidang apa, di posisi apa. Misalnya pernah jadi junior aktor selama beberapa tahun, pernah berhasil dalam posisi itu, pernah achievementnya apa aja, misalnya pernah nge-handle berapa klien, dimension aja secara data kuantitatif, atau pernah menaikkan berapa engagement. Nah, tipsnya itu jangan cuma sebut lulusan mana, tapi ceritain dampak kamu dari pengalaman itu apa. Misalnya dampaknya, saya menghasilkan template perusahaan yang dipakai sampai sekarang. Boleh ke next slide. Kelebihan dan kekurangan. Presentasi ditanyakannya kayaknya 90%. Sering banget juga. Kalau nggak ke kalau nggak kekurangan aja, pasti kelebihan dan kekurangan. Formatnya itu kalau ditanya kelebihannya, kasih contoh konkretnya, jangan cuma kayak saya bekerja keras. Nah, emang buktinya apa kalau kita bekerja keras? Ini kayak mention aja contoh-contoh. Terus kalau kekurangannya itu sebutin kekurangannya sama solusinya apa. Misalnya kelebihan. Saya orangnya sangat terorganisir. Karena kan magang saya membuat sistem sederhana untuk mereka tugas nah yang isinya pada orang sampai contoh kekurangannya di sini, kekurangannya di sini itu jangan yang terlalu. Jadi pilih-pilihlah kekurangan yang seandainya tidak mengurangi nilai kamu. Ini terlalu perfeksionis atau kurang manajemen waktu, tapi udah diatasin dengan time blocking misalnya. Jadi pension juga apa, eh, solusinya gimana cara ngatasin tesnya. Makanya. Nih, dan di bawah praktisnya dibaca aja, gunakan kekurangan yang nggak fatal. Pastikan kekurangannya itu nggak mungkin ke pekerjaan yang fatal. Misalnya jadi accounting kan harus teliti. Jangan sampai mention nggak teliti di nanti pas. Nah, terus kayak kelebihan yang bisa diambil dari pengalaman organisasi juga mention, hindari jawaban yang terlalu terus doang, tapi nggak kasih contoh konkretnya apa. Next slide. Ekspektasi gaji harusnya jauh bagaimana, boleh dilihat aja di situ teman-teman sih. Hmm. Kalau memang belum tahu range gajinya, boleh dibilang aja. Saya belum terlalu tahu, namun saya terbuka untuk diskusi lebih lanjut sesuai kebijakan perusahaan. Intinya jangan jawab terserah perusahaan atau ikut UMR aja, kayak kayak kesannya tuh nggak siap. Terus tetap beri kisaran angka kalau emang nggak tahu, misalnya range-nya di angka segini sampai segini. Kalau emang belum terlalu tahu, terus kayak riset dulu di job street atau Glints, portal job lainnya biasanya tuh kisaran berapa range. Nah, motivasinya sebenarnya ini lebih ke ditanya ekspektasi kita untuk melamar posisi itu apa. Misalnya karena sesuai dengan minat dan latar belakang kuliah. Saya kan aktif gitu di pengelolaan SDM contohnya. Terus saya juga pernah mengelola open recruitment di organisasi. Jadi saya harap sejalan dengan pengalaman sebelumnya dan bisa jadi wadah berkembang. Misalnya kalau yang
belum berpengalaman. Boleh dilihat yang bawah-bawahnya juga. Contoh lainnya, intinya itu sesuai dengan minat atau relevansinya sebenarnya sama employer brandingnya bagaimana. Misalnya masih melamar karena nilai perusahaannya tuh sesuai. Dapatkan apa yang sesuai dengan kepribadian kalian. Profesionalisme boleh, kolaborasi. Misalnya kalian suka berkolaborasi di organisasi lain, boleh dimention juga sejalan dengan saya suka berinovasi kemarin di organisasi kemarin. Ini saya melamar di kami samakan dengan kata-kata selalu. Jadi masuknya itu masuk. Boleh di next slide aja Kak. Kenapa kami harus pilih kamu? Jadi ini sebenarnya ada transnya. Jadi di mata HR itu, misalnya orang lain sudah datang lebih kamu dari kamu lebih dulu. Ya ini kewajiban. Terus tolong dong ubah pendapat kami. Kenapa kamu lebih layak daripada dia? Nah, sini kita harus pakai formula 3P. Passion, kita tuh tunjukin kalau kamu antusias, terus benar-benar kayak selaras sama posisi yang kamu inginkan di perusahaan itu. Terus kayak pengalaman kamu sebelumnya, betul-betul mention yang betul-betul relate sama potensi kontribusi kamu ke depannya tuh bisa apa untuk perusahaan. Dampaknya bisa apa? Jangan kayak garis umumnya doang. Kayaknya nanti saya bisa begini. Kayaknya nanti, tapi yang realistis juga ya teman-teman. Jangan yang terlalu impossible gitu. Misalnya contoh jawabannya nih, bisa dilihat teman-teman di slide. Kita punya kerja sudah punya dasar melalui pengalaman magang, misalnya di bidang apa, terus sudah terbiasa sama tim, berpikir kritis, problem solving, gitu. Terus kalau misalnya untuk rekrutmen spesialis untuk yang sudah berpengalaman, bisa dilihat juga contoh jawaban di sini. Boleh dibaca aja tuh. Tipsnya jangan berita atau menjawab, saya nggak tahu. Jangan kayak gitu lah, itu kesannya nggak siap. Terus sebut keunggulan jual diri aja lah intinya. Terus yang di highlight itu yang relate banget sama posisi yang di apply sekarang. Terus PD juga bisa berkontribusi bagi perusahaan, misalnya untuk laporan keberlanjutan keuangannya, punya pengalaman di bidang itu, bahkan diajarin pas kuliah, itu bisa banget. Balik ke next. Terus kalau gagal di tahap ini gimana? Sini yang dicari HR itu sebenarnya eh, bisa tetap objektif atau enggak. Kalau kecewa, terus juga kita punya growth mindset enggak, kita bisa tetap belajar terus enggak. Terus kayak dia nih respect enggak sih orangnya sama perusahaan, ini bakal lihat sikap kita tuh dewasa atau enggak hadapi perusahaan dewasa secara emosional atau enggak, atau semangat belajar atau enggak. Bisa dijawab seperti ini. Kalau saya enggak berhasil di tahap ini, saya akan lihat sisi baiknya aja dan yang kurangnya saya akan terus evaluasi. Saya percaya setiap proses ini pasti bawa pelajaran. Saya akan memperbaiki kemampuan saya ke depannya. Tapi ya, saya tetap berterima kasih atas kesempatan ini karena kalau ada kesempatan lagi di masa depan saya akan sangat bersiap. Next. Ya, ini juga biasanya ditanyakan, where do you see yourself in 5 years? 5 tahun ke depan tuh kamu lihat diri kamu seperti apa? Kayak kita HR tuh sebenarnya mau lihat kita visioner atau enggak. Kamu bakal jadi aset perusahaan. Jadi sebenarnya translate HR-nya itu di atau atau malah menghalangi perusahaan ke depannya. Kita bakal sukseskan atau berimpact atau malah tangan untuk perusahaan. Yang maksudnya di sini bisa pakai goal karirnya ke depannya, terus relevansi posisi saat ini sama growth mindset-nya jangan lupa, sama nilai yang bakal dibawa itu apa aja. Misalnya dalam 5 tahun ke depan saya ingin menjadi
spesialis di bidang apa dan berkontribusi dalam transformasi digital misalnya. Saat ini saya sedang membangun fondasi itu dari pengalaman magang sebagai staff finance. Nah, staff apa yang sesuai dengan kalian. Mereka tuh sebenarnya pengen tahu, HR tuh sebenarnya pengen tahu punya arah yang jelas nggak. Jadi dia nih sebenarnya punya tujuan atau enggak, atau sekedar cuma ikut-ikutan orang aja, promo aja. Jangan sampai kalian perhatian HR sisi begitu, teman-teman. Bisa berkembang atau enggak. Ini orang tetap bisa relevan enggak sama posisi nanti. Tips jawabannya itu fokus ke value yang akan kamu berikan. Jangan terlalu fokus pada kayak saya ingin belajar, tapi apa yang bisa kamu kontribusikan? Misalnya saya sudah terbiasa memakai tools ini, jadi saya bisa banget berkontribusi nantinya dan bisa mengelaborasikan pengalaman saya sebelumnya. Terus kayak gimana kamu berkembang untuk bisa ngasih impact yang lebih besar? Boleh next slide? Nah, ini sebenarnya udah bukan tentang pertanyaan wawancara, tapi ya untuk mencari tahu bidang kita, top tire-nya apa, upper mid tire-nya apa, second tire-nya apa yang penting banget. Ini kalau di bidangku sih sebenarnya teman-teman, contohnya, misalnya kalau di bidangku ada top tire-nya itu Big Four. Kalian pasti udah selalu dengar Deloitte, PwC, Ernst Young, KPMG, itu top tire-nya, kayak empat besarnya lah perusahaan di bidang keuangan. Terus ada juga yang mid tier agak bawahnya dikit namanya Big Ten. Itu ada Grant Thornton. Nah, kalian bisa searching juga langsung ke next slide aja, Kak. Kalian bisa searching juga seperti bidang-bidang kalian sesuai dengan bidang-bidang kalian. Ini contohnya cuma 4 bidang yang sering dimention atau sering saya dapatkan. Kalian boleh searching juga sendiri di teknologi bidang apa, kesehatan itu apa, top tier-nya. Bisa banget mulai dari bawah dulu. Pas semester 6 atau udah semester akhir bisa banget mulai dari eh, terbawahnya dulu, third tier-nya atau eh, yang paling bawahnya lah, yang paling umumnya kayak startup lokalnya atau kalau bidang kesehatan bisa mulai dari klinik komunitas aja dulu. Kalau eh, tambang atau teknik bisa dari kontraktor lokal aja dulu. Nanti kalau misalnya 3 tahun ke depannya udah bagus, boleh naik ke second tier atau bahkan ke top tier-nya. Kayak membangun jenjang karir dari bawah tuh boleh banget. Boleh nyicil riset dari sekarang. Next slide. Ini ada do and don'ts-nya. Apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang sebaiknya dihindari saat wawancara. Sini do's-nya pastinya kita riset dulu perusahaannya. Eh, Terus posisinya sebelum interview jangan sampai lupa lupa posisi yang di-apply saking banyaknya apply mungkin jangan sampai juga nggak tahu ini perusahaannya bergerak di bidang apa kita wawancara terus kayak latihan jawab laut bukan cuma dibaca ada kan orang kayak nyiapin jawabannya cuma di Word doang atau di catatan HP-nya doang gitu jangan teman-teman latihan ngomong depan cermin atau sama teman atau yang penting dilisankan lah jangan cuma dibaca karena itu sebenarnya eh, tergantung jam terbang sering atau enggaknya kita latihan itu nanti terbiasa kalau di depan HR atau user terus jujur aja jangan bohong karena kalau sekali bohong nanti ke sana sananya itu bakal susah ngelurusinnya lagi jadi mending jujur aja tapi strategis gitu kalau misalnya kekurangannya bisa dibagi dengan apanya nanti terus ceritakan pengalaman dengan struktur STAR situation task action result boleh di searching lagi teman-teman STAR itu sudah banyak yang tahu STAR itu situation misalnya kalau situationnya itu waktu itu tim kami kesulitan membangun awareness karena produk kami masih sangat baru di kalangan mahasiswa tasnya saya bertanggung jawab membuat strategi marketing yang efektif dengan budget terbatas actionnya saya menginisiasi campaign kolaborasi dengan UKM dan memaksimalkan media sosial untuk branding dan resultnya, hasilnya dalam 3 bulan engagement itu naik 120% dan kami berhasil mencapai 150.
plus user aktif pertama itu contoh smart method. Kalian boleh searching juga di ChatGPT atau yang lainnya yang sesuai dengan role kalian nanti. Terus growth mindset, dari tadi udah di-mention, sesuaikan jawaban dengan posisi, tanya balik ke HRD ini sebenarnya hal sepele yang penting, yang lumayan penting. Tapi ini menunjukkan kita interest sama perusahaan itu atau ke posisi itu. Jadi kayak, terus ternyata ini orang tertarik, memang benar-benar tertarik sama perusahaan ini atau sama. Terus pakai bahasa tubuh yang positif. Jadi pastikan kalau wawancara itu senyum, senyumnya senyum jangan yang senyum menyerang, senyum senyum positif, eye contact-nya kayak percaya diri banget, kayak tegap juga, jangan kayak yang lemes duluan. Orang juga yang nilai bakal jadi lemes duluan. Terus kayak kalau misalnya ini offline, kalau offline bawa dokumen dulu. Kalau misalnya ke tempatnya langsung, kalian bawa portofolionya, kalau yang desain-desain, sertifikat-sertifikat yang relevannya, CV-nya juga jangan lupa. Terus nanti tutup interview, nah, jangan lupa banget bilang transaksi sama follow up. Kalau mau follow up, jangan cara yang sopan, jangan juga salah di waktu yang nggak diajukan. Terus dance-nya, jangan banget bilang saya pasrah aja. Yang penting kerja. Oh, jangan banget. Nah, terus kayak gaji ikut UMR aja deh, jangan. Baiknya kita riset dulu range-nya berapa atau kayak terbuka untuk diskusi. Kayak jangan juga ngomongin pengalaman sebelumnya dengan nada negatif kayak, ya bos saya yang kemarin suka marah-marah jadi saya pindah. Jangan, jangan seperti itu. Dibungkus dengan rapi atau kurang cocok misalnya di perusahaan sebelumnya dengan visinya. Terus kayak jangan sampai ngomongnya putar-putar dan gak nyampe ke posisi. Terus kayak nggak tahu juga perusahaan ini bergerak di bidang apa. Juga jangan terlalu pede tapi tanpa bukti. Jadi usahakan semua argumen-argumen kita itu ada bukti dan dampaknya. Terus kalau misalnya jangan juga langsung tanya soal gaji, cuti dan jam kerja. Setiap kayak apa argumen itu ada alasannya lah. Terus kalau yang terakhir ini, kalau misalnya ditanyain ada pertanyaan, jangan bilang jangan bilang nggak ada. Sebenarnya opsional sih, tapi lebih baik bilang eh kalau sudah setelah ini apa, atau basa-basi apa gitu. Oke, next. Nih, ada satu quotes teman-teman. Sometimes failure doesn't mean you are not capable. Actually, it just mean you are not. Jadi sometimes kegagalan itu bukan berarti kita capable. Karena kita belum siap aja kan siapnya kayak gitu. Ini tuh dari saya kembalikan moderator selanjutnya. Wah, luar biasa ya. Kita sudah mendengarkan banyak tips dan juga masukan-masukan dari Kak Kila ini terkait dengan interview kerja dan juga terkait dengan wawancara ya. Jadi ini lebih memang bagus banget untuk sebagai masukan kita improvement secara pribadi. Jadi tadi kita sudah memang mendengarkan materi dari Kak Ilu terkait dengan pengembangan LinkedIn kita yang mana itu bisa membuat kita lebih profesional di bidang ya di bidang profesional itu dan nanti tindak lanjutnya adalah tips dari wawancara Kak Akilat tadi. Jadi benar-benar memang suatu materi yang sangat berkesinambungan ya dari keduanya betul-betul bagus sebagai masukan untuk secara pribadi kita sendiri. Nah, mungkin selanjutnya kita akan melangkah ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan kepada pemateri kita, boleh silahkan raise hand dan sebutkan namanya. Kita berikan kesempatan bagi para penanya yang mau eh, ya bertanya. Silakan kalau ada. Hmm.
Oke, mungkin selagi menunggu para peserta yang mau bertanya ya, saya mungkin agak ada pertanyaan pribadi ya, mungkin lebih ke penasaran ke materi Kailu tadi. Jadi Kailu kan sempat tadi memaparkan tentang LinkedIn. Jadi tadi sudah terbagi dua terkait dengan yang pribadi dan juga untuk bisnis. Nah, tapi kalau dari Kailu pribadi itu sendiri, lebih pentingkah kita untuk membangun personal branding pribadi terlebih dahulu di LinkedIn baru kita ke convertnya ke ini LinkedIn bisnis atau apakah memang disesuaikan saja dengan kebutuhan? Boleh, silahkan dijawab Kak Ilu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Pada profil LinkedIn pribadi itu sendiri sebaiknya dilengkapi data-data dasar terlebih dahulu, misalkan fotonya terlebih dahulu, kemudian deskripsi pada sumari ataupun ringkasan, kemudian tambahkan juga perusahaan saat bekerja. Nah, apabila kelengkapan data pribadi pada LinkedIn minimal sudah lengkap sesuai sesuai dengan standar, misalkan sudah kan pada LinkedIn itu sudah diarahkan terlebih dahulu apabila belum melengkapi profil, maka disarankan untuk melengkapi profil. Nah, setidaknya dilengkapi persyaratan profil tersebut. Nah, kemudian barulah untuk membangun branding pada halaman bisnis. Nah, diutamakan apabila para Bapak Ibu ingin memperkenalkan bisnisnya Bapak Ibu melalui halaman bisnis, maka Bapak Ibu bisa lebih update terkait dengan kegiatan bisnis Bapak Ibu melalui halaman tersebut, baik itu kegiatan bagaimana produk pembuatan produknya maupun proses pembuatan produk dan juga bagaimana Bapak Ibu menjalankan bisnisnya terkait dengan kendala-kendalanya bisa saling berbagi di halaman bisnis tersebut. Nah, untuk halaman pribadi itu sendiri cukup hanya untuk melengkapi kelengkapan pribadi. Namun Bapak Ibu bisa juga memperkenalkan bisnis Bapak Ibu yang ada di halaman bisnis dengan membuat postingan terkait dengan halaman bisnis yang Bapak Ibu telah buat tersebut. Jadi saling terkoneksi, saling mempromosikan antara halaman bisnis dan juga halaman halaman bisnis dan juga halaman pribadi. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Kak Ilu. Berarti misalnya kalau UMKM udah aktif nih di LinkedIn, berarti bisa jadi mereka nanti akan ada ini ya kontak-kontak dengan mitra mungkin calon mitra atau mungkin sama media atau mungkin itu bahkan bisa jadi kesempatan buat mereka pitching untuk mengembangkan lagi usahanya. Bener nggak Kak? Ya, betul Kakak moderator. Luar biasa. Nah, kalau gitu misalnya tadi kan kita udah dengar nih, kalau misalnya dari LinkedIn itu kita bahkan bisa jadi sebuah platform untuk bagaimana UMKM itu bisa berkomunikasi sama calon mitra mungkin, atau bisa dapat kesempatan pitching, atau mungkin dapat dapat dari media gitu. Nah, dari situ mungkin aku mau tanyakan ke Kak Akila nih. Kira-kira kalau misalnya UMKM nih sudah dapat kesempatan seperti itu, tapi kemudian nanti mereka akan melakukan wawancara, gimana lah eh, ya, tips simpelnya mungkin bagi para UMKM yang mau menjelaskan usaha mereka supaya bisa ditangkap dengan baik dan bisa meyakinkan ini para calon mitranya atau mungkin partnernya atau mungkin pada saat mereka pitching. Boleh silahkan. Karena tadi kan kita fokus banget sama pribadi nih. Gimana kalau misalnya point of view tadi itu kita membawa wawancaranya itu untuk memperkenalkan usaha kita. Kita harus buat gimana perusahaan kita itu jalan dengan visi calon mitra. Jadi kayak win-win solutionnya kayak gimana. Dari kita nguntungin, dari mereka juga nguntungin. Misalnya kalau perusahaan kita bergerak di bidang lahan hijau, terus kayak mitranya juga bergerak di bidang yang sama, boleh di highlight atau di mention seperti itu, kayak jelas juga pembagian tugasnya itu seperti apa. Misalnya saya di bidang apanya, saya di bidang pembangunan ininya, kamu boleh bantu di supply bidang ininya. Nah, kayak jelas aja gitu loh pembagian tugasnya gimana. Isinya juga satu sejalan sama kita.
Jadi kalau misalnya dua-duanya jelas, itu kiranya menggampangkan lah. Oke, jadi kalau misalnya kita dapat ini nih, UMKM itu dapat calon investor ya dari LinkedIn. Kira-kira cara UMKM itu bisa mengkomunikasikannya dengan baik ketika terjadi wawancara itu seperti apa Kak Kila? Misalnya saya lihat visi perusahaan kamu untuk menghijaukan lingkungan. Nah, sama nih visi kita sama, tapi saya bergerak di supply chain-nya. Nah, saya bisa bantu uh, supply chain-nya karena saya kebetulan punya supply chain itu di ranking pertama untuk di daerah Makassar ini. Dimension begitu sih kelebihan-kelebihan perusahaannya. Oke, luar biasa. Jadi itu bisa jadi catatan-catatan juga ya untuk para UMKM. Jadi benar-benar LinkedIn itu sebagai platform baru ya. Jadi kita udah mungkin yang sudah mulai berkecimpung di sosmed atau di marketplace. Nah, kita ini jarang banget disorot itu LinkedIn. Jadi bagi UMKM, teman-teman juga bisa catat kalau misalnya LinkedIn itu bisa jadi satu platform yang memang bagus untuk mempromosikan bukan cuma secara pribadi tapi juga bisa untuk mencari kesempatan-kesempatan bagi usaha bisnis itu kita sendiri. Jadi boleh dicatat tadi tips-tips dari Kailu, baik itu terkait dengan cara mendaftarnya dan juga terkait dengan administratifnya dan segala macamnya. Boleh siapa tahu kita bisa diterapkan nanti di usahanya masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk materi dari Kak Kila jika kita sudah dapat kesempatan untuk wawancara itu, misalnya secara pribadi maupun untuk perusahaan kita itu sendiri atau usaha itu kita sendiri, ini bisa jadi hal yang sangat berguna untuk kebutuhan kita di masa depannya nanti. Nah, itu dia tadi mungkin beberapa sesi diskusi ya, singkat. Saya melihat ini belum ada juga pertanyaan dari para peserta, jadi mungkin saya akan tanya sekali lagi menjadi para peserta teman-teman, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut terkait dengan materi kita sore hari ini? Oke, mungkin dari teman-teman dan Bapak Ibu juga sudah merasa cukup ya, karena memang tadi sudah dipaparkan secara detail dan sangat lengkap bagi dari kedua pemateri kita. Jadi untuk sesi pemaparan materi kita cukupkan sampai di sini. Tadi itulah pemaparan terkait dengan tema pelatihan kita, yaitu meningkatkan visibilitas dan kesempatan bisnis UMKM melalui LinkedIn dan wawancara yang efektif oleh Kak Ilu Putri dan Kak Akila Putri Nurhayat. Boleh kita berikan tepuk tangan sama-sama. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan melangkah ke sesi berikutnya, di mana saya akan memaparkan sedikit terkait dengan salah satu program yang ada di Rumah BUMN Makassar, yaitu divisi digital marketing, di mana digital marketing ini merupakan salah satu ya divisi ya yang ada di Rumah BUMN Makassar, di mana mereka bergerak untuk pemasaran dari UMKM itu sendiri. Oke, jadi ada beberapa program yang dimiliki dari digital marketing. Yang pertama, mereka itu ada e-katalog dan website di mana akan membantu promosi produk UMKM dan memberikan layanan pada e-katalog dan website resmi Rumah BUMN Makassar. Selain itu, kita juga akan menampilkan produk di Rumah BUMN, produk para UMKM di Rumah BUMN Makassar untuk mendapatkan dukungan pemasaran. Jadi bisa display produknya. Selain itu, kita juga akan ada review dan visit di mana akan ada teman-teman dari digital marketing yang membuat konten menarik untuk promosikan produk dari UMKM itu sendiri dan bisa mengunjungi rumah produksi dari usaha usaha kamu. Nah, selanjutnya ada branding UMKM di mana kita bisa membantu mendesainkan logo, kemasan, kartu nama, dan brosur agar meningkatkan daya tarik calon pembeli. Nah, selain itu juga ada UMKM Go Online. Jadi UMKM Go Online ini tuh fokusnya pembuatan dan pengelolaan akun WA dan Google Business untuk menjangkau lebih banyak pembeli. Nah, yang terakhir ada e-commerce. Ini lebih fokus kepada marketplace. Jadi bagaimana kita dapat membantu membuatkan akun online shop seperti itu Shopee, Tokopedia, dan lain-lain agar produknya itu mudah dan mudah ditemukan oleh para calon pembeli. Jadi mungkin untuk teman-teman, Bapak Ibu yang tertarik bisa daftarkan dirinya di sini. Kita ada scan QR dan juga ada nomor teleponnya. Jika tertarik bisa menghubungi teman-teman yang ada di Rumah BUMN Makassar. Nah, itu dia untuk pemaparan digital marketing. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, saya juga ada info menarik. Jadi di tanggal 17 Agustus nanti kita akan sama-sama merayakan
Hari Kemerdekaan. Jadi di Rumah BEM Makassar kita akan ada Beri Gembira. Jadi Beri Gembira ini adalah sebuah kegiatan inisiasi dari Rumah BEM Makassar beserta BRI untuk merayakan Hari Kemerdekaan di mana kita akan menyiapkan games-games seru bersama teman-teman di Rumah BEM Makassar dan juga akan main bersama dengan para UMKM. Kita juga akan ada tenan-tenan yang sangat menarik di sini. Jadi untuk Bapak Ibu yang mencari kesenangan gitu, kita bisa sama-sama untuk bermain di Rumah Band Makassar. Jadi nanti akan ada di share info-info lebih lanjut dan boleh Bapak Ibu teman-teman yang tertarik bisa mendaftarkan dirinya. Nah, itu untuk info. Jadi selanjutnya mungkin akan saya paparkan singkat tentang bagaimana untuk mendownload sertifikat pelatihan kita pada sore hari ini. Jadi ini singkat saja mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa menyimaknya dan bisa dipraktekkan setelah pemaparan. Oke, mohon ditunggu akan saya share screen teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk pemaparan sertifikat ini, nah jadi bisa diakses ulang itu melalui link pelatihan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa akses kembali link pendaftaran pelatihan kita pada eh, siang hari ini. Jadi ada saya kirimkan di chat box untuk mendownload sertifikat itu langkah pertamanya adalah untuk mengakses kembali link pendaftaran. Kemudian boleh silahkan login menggunakan email dan password yang sudah dimiliki untuk website link UMKM. Lalu nanti bisa diklik garis tiga yang ada di sebelah kanan atas, lalu masuk ke halaman profil, kemudian bisa di menu akun, kemudian bagian sertifikat saya. Nah, setelah itu boleh dipilih pelatihan siang hari ini sesuai dengan judulnya dan juga temanya. Lalu Bapak Ibu bisa pilih dan akan diarahkan untuk mengisi survei. Jadi Bapak Ibu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, boleh nanti dijawab eh, pertanyaannya dan kemudian memasukkan redeem code-nya. Untuk redeem code-nya sendiri kita ada wawancara. Redeem code-nya adalah wawancara dan tulisan kecil semua, Bapak Ibu teman-teman. Nah, itu dia. Setelah dimasukkan redeem code-nya, nanti kemudian akan muncullah sertifikatnya. Jadi dalam bentuk seperti ini. Bisa silahkan di-download sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi itu untuk tutorial pendownloadan sertifikat. Nah, selanjutnya sebelum kita menutup kegiatan kita pada sore hari ini, siang menjelang sore hari ini, kita akan foto bersama ya. Jadi untuk teman-teman bisa silahkan mengaktifkan kameranya, kita foto bersama. Jadi silahkan Bapak Ibu teman-teman boleh saya hitung ya untuk ya pose pertama silahkan 1, 2, 3. Oke, baik. Lanjut, kita boleh pose Rumah BUMN Makassar. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Itu dia untuk sesi kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini dan juga untuk para peserta. Semoga informasi dan pemaparan dari teman-teman kita bisa diterapkan dan bisa diterima dengan baik. Besok dan seterusnya kita masih ada pelatihan-pelatihan menarik dari Rumah BUMN Makassar. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa selalu pantau sosial media Rumah Bayan Makassar. Besok pagi jam 9 kita juga akan ada pemaparan materi dari teman-teman internship Rumah Bayan Makassar. Jadi boleh Bapak Ibu yang tertarik bisa silahkan ikut lagi besok pagi dan juga di sesi siang kita juga akan ada. Nah, yes, terima kasih juga kembali Bapak Dapur Andis. Nah, untuk itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini pelatihan kita pada siang menjelang sore hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita, Kak Il dan Kak Akila dan juga seluruh peserta dan teman-teman yang sudah sangat antusias untuk belajar. Saya selaku moderator Syakira pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Terima kasih juga kakak moderator.